Wah wah wah, pemain Oxford United dibuat girang saat naik kereta cepat. Apakah di negara Inggris tak ada kereta cepat? Begini fakta mengejutkannya. Nah ini nih, ASEAN Cup U23 sebentar lagi. Ini dia tuntutan Gerald Vandenberg untuk para pemain. Apakah menjadi juara hal mustahil? Begini info mengejutkannya. Lakukan rapat diam-diam. Ini dia hasil rapat Patrick Kluivert bersama tim. Kira-kira apakah hasilnya? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Pemain Oxford United girang saat naik kereta cepat. Benar-benar di luar dugaan, pemandangan unik tersaji dalam rangkaian Piala Presiden 2025 yang tengah berlangsung di Indonesia. Bukan hanya pertandingan yang menarik perhatian, tetapi juga pengalaman di luar lapangan yang menjadi sorotan. Salah satunya datang dari klub asal Inggris, Oxford United. Ketika para pemain dan ofisial klub ini memutuskan menjajal kereta cepat khusus milik Indonesia, ekspresi gembira mereka tak bisa disembunyikan. Wajah-wajah sumringah tampak menghiasi perjalanan mereka dari Jakarta menuju Bandung, seolah mereka tengah menikmati sebuah pengalaman baru yang tak disangka-sangka akan mereka temui dalam lawatan ke Asia Tenggara. Perjalanan mereka menggunakan WHOOS bukan hanya sekadar pemindahan lokasi pertandingan, tapi menjadi bagian dari pengalaman tak terlupakan. Para pemain Oxford United dibuat kagum dengan kecepatan dan kenyamanan kereta cepat ini. Beberapa dari mereka bahkan dengan nada bercanda mengatakan baru merem sudah sampai, menggambarkan betapa cepat dan mulusnya perjalanan yang mereka lalui. Dalam waktu kurang dari 1 jam, mereka telah berpindah dari hiruk-pikuk ibu kota ke suasana sejuk Bandung tanpa perlu menghadapi kemacetan atau kelelahan perjalanan darat yang panjang. Ini adalah kenyamanan yang mereka nilai sangat tinggi, terlebih di tengah padatnya jadwal pertandingan. Hal ini seolah memberikan gambaran mengapa hanya laga Oxford United melawan Indonesia Super League saja yang diselenggarakan di Jakarta, sementara pertandingan klub luar negeri lain dilakukan di Bandung. Sepertinya keputusan ini bukan tanpa alasan. Memperkenalkan WHOOS kepada Oxford United bisa jadi adalah strategi halus untuk memamerkan kemajuan infrastruktur transportasi Indonesia. Dengan menunjukkan bahwa Indonesia kini memiliki kereta cepat modern yang mampu bersaing secara global. Pesan yang disampaikan kepada dunia adalah Indonesia siap jadi tuan rumah ajang-ajang internasional, baik di bidang olahraga maupun lainnya. Kekaguman tak hanya datang dari para pemain. Sejumlah jurnalis asing yang turut serta dalam perjalanan ini turut membagikan pengalamannya melalui media sosial dan platform berita mereka. Ada yang menyebut WHOOS sebagai moda tercepat di Asia Tenggara dengan perjalanan dari Jakarta ke Bandung hanya memakan waktu sekitar 46 menit. Ini adalah angka yang mengesankan bagi siapapun yang terbiasa bepergian jauh di wilayah Asia Tenggara dan jelas memberikan nilai tambah dari sisi profesionalisme dan efisiensi penyelenggaraan turnamen. Lebih dari sekadar pengalaman pribadi, momen ini menjadi simbol sinergi antara sepak bola dan teknologi transportasi Indonesia. Bayangkan saja sebuah klub dari Inggris yang notabene berasal dari negara dengan jaringan transportasi publik yang sangat maju justru terpukau dengan kereta cepat Indonesia. Ini bukan hanya soal perjalanan, tapi soal citra dan reputasi. Ketika klub luar negeri dibuat kagum dengan fasilitas kita, secara tidak langsung kita sedang membangun promosi besar-besaran terhadap kemajuan negeri ini. PSSI sebagai penyelenggara Piala Presiden 2025 tentu mendapat poin lebih dari momen ini. Mereka tak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mampu menghadirkan pengalaman yang mendalam bagi tim-tim peserta. WHOOS menjadi bagian dari narasi besar itu. Bukan tidak mungkin ke depan Indonesia akan semakin dilirik sebagai destinasi turnamen internasional lainnya, karena telah terbukti siap secara fasilitas, infrastruktur, dan keramahan penyambutan. Untuk para penonton, bagaimana menurut kalian? Apakah langkah memperkenalkan kereta cepat WHOOS kepada pemain luar negeri ini adalah strategi cerdas dalam mengenalkan kemajuan Indonesia?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita dukung terus kemajuan sepak bola dan infrastruktur tanah air. ASEAN Cup U23 sebentar lagi, tuntutan Gerald van den Burg untuk pemain timnas Indonesia. ASEAN Cup U23 2025 tinggal menghitung hari dan sorotan kini tertuju pada pelatih anyar timnas Indonesia U23, Gerald van den Burg. Pelatih asal Belanda itu untuk pertama kalinya akan memimpin Garuda Muda dalam sebuah turnamen resmi. Debut yang penuh ekspektasi karena bukan hanya menjadi ajang unjuk kemampuan bagi sang pelatih, tapi juga sebagai langkah awal membangun fondasi tim menuju kualifikasi Piala Asia U23 2026. Dalam berbagai kesempatan, Van den Burg telah menegaskan bahwa dirinya siap menghadapi tantangan ini dan berharap para pemain timnas U23 Indonesia menunjukkan performa maksimal sepanjang turnamen. Gerald van den Burg memang bukan nama sembarangan di dunia sepak bola. Dengan latar belakang sebagai pemain top Eropa dan pengalaman membina pemain muda, ia paham betul bagaimana membentuk tim yang solid dan kompetitif. Dalam pernyataannya, ia mengaku optimis bahwa anak asuhnya akan siap bertarung saat pertandingan dimulai. Salah satu fokus utama yang terus ia tekan dalam pemusatan latihan saat ini adalah kekuatan fisik pemain. Van den Burg menilai bahwa bermain selama 90 menit dengan intensitas tinggi adalah keharusan, bukan pilihan. Ia tidak ingin melihat para pemainnya kehabisan tenaga di babak kedua dan kehilangan konsentrasi. Saya sangat optimis, saya pernah bermain dengan pemain-pemain berkualitas, ujarnya dalam wawancara di kanal YouTube resmi Timnas Indonesia. Yang paling penting adalah kami menunjukkan performa selama 90 menit. Bukan hanya di babak pertama, menurut saya itu adalah yang paling penting, tegasnya lagi. Pernyataan itu menunjukkan bagaimana tuntutan Van den Burg bukan hanya soal hasil akhir, tetapi juga soal konsistensi dan etos kerja di lapangan. Bagi Van den Burg, mental juara dibangun dari latihan keras, disiplin taktik, dan kemampuan menjaga intensitas permainan dari awal hingga akhir laga. Mengingat turnamen ini akan digelar di kandang sendiri, tekanan sekaligus dukungan dari supporter Indonesia tentu akan menjadi faktor penting. Target untuk melangkah jauh bahkan meraih gelar juara tentu menjadi impian, namun Van den Burg tak ingin timnya terbebani. Ia lebih memilih fokus pada progres pemain dan performa tim secara kolektif. Kami menunjukkan permainan sepak bola yang bagus. Tapi yang sulit adalah menjaga level itu dan itu tantangan terbesarnya, katanya. Ucapan ini menunjukkan bahwa baginya menjaga konsistensi dan kestabilan performa sepanjang turnamen adalah hal utama yang harus dicapai. Menjelang laga perdana ASEAN Cup U23, Van den Burg juga mempersiapkan berbagai skenario taktik mulai dari penguasaan bola, transisi cepat, hingga penyelesaian akhir. Semua latihan difokuskan agar pemain bisa menjalankan instruksi pelatih dengan baik di lapangan. Tidak hanya itu, atmosfer positif juga tampak dari antusiasme para pemain yang tampak berkomitmen dan bekerja keras dalam setiap sesi latihan. Ini tentu menjadi modal penting untuk menghadapi lawan-lawan tangguh dari Asia Tenggara yang juga sedang bersiap serius. Lantas, bagaimana harapan kalian terhadap kiprah Garuda Muda di ASEAN Cup U23 2025 ini? Apakah menurut kalian gaya kepelatihan Van den Burg mampu membawa Indonesia melangkah jauh bahkan meraih gelar juara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita dukung terus perjuangan Garuda Muda demi nama baik bangsa di kancah sepak bola Asia Tenggara. Patrick Kluivert lakukan rapat diam-diam di Belanda. Benar-benar di luar dugaan, publik dikejutkan dengan langkah diam-diam yang dilakukan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Di saat banyak pihak masih menebak-nebak arah persiapan Garuda menuju Piala Dunia 2026. Kluivert justru menggelar rapat tertutup bersama jajaran tim pelatihnya langsung di Belanda pada tanggal 8 Juli 2025. Momen ini bukan hanya menjadi bukti keseriusan, tetapi juga sinyal kuat bahwa Indonesia sedang membangun proyek besar. Proyek yang tidak lain adalah ambisi untuk menembus panggung tertinggi sepak bola dunia, Piala Dunia.
Langkah ini menjadi menarik karena dilakukan jauh dari sorotan media, seolah-olah Kluivert dan timnya tak ingin sekadar berjanji, tetapi lebih fokus membangun hasil nyata. Dalam unggahan singkat di Instastory-nya, ex-striker Barcelona itu menuliskan kalimat yang menggugah semangat kerja sama tim demi mewujudkan mimpi menuju Piala Dunia 2026. Unggahan ini memperlihatkan foto bersama para staf pelatih yang tampak solid, mulai dari Alex Pastoor, Denny Lanzaat, hingga pelatih fisik Jordi Cuytenberg. Tidak main-main, tim pelatih ini adalah tim super yang disusun dengan penuh perhitungan. Rapat di Belanda ini membahas hal vital, yaitu pendekatan taktik dan analisis kekuatan calon lawan Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan lawan-lawan tangguh seperti Arab Saudi, Qatar, Irak, UEA, dan Oman, Kluivert tahu betul bahwa Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan semangat. Strategi dan kesiapan fisik menjadi kunci. Namun justru disinilah publik boleh berharap besar, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, timnas Indonesia dibimbing oleh pelatih dengan jam terbang dan jaringan pelatih kelas dunia. Melihat langkah-langkah Kluivert dan tim pelatihnya, rasanya mustahil bagi Indonesia untuk gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Apalagi komposisi skuad saat ini diisi oleh pemain-pemain keturunan berkualitas Eropa dan Asia, serta talenta lokal yang semakin berkembang. Dari lini belakang hingga lini depan, Garuda kini dihuni nama-nama yang tak hanya bermain di liga lokal, tetapi juga tampil reguler di Eropa. Kombinasi pemain keturunan dengan teknik dan mental juara, ditambah sentuhan tangan dingin pelatih seperti Kluivert, menjadikan timnas Indonesia punya amunisi yang lebih dari cukup untuk bersaing dengan negara-negara raksasa Asia. Momen ini juga menjadi titik balik setelah pemecatan Shin Tae-yong, pelatih yang sebelumnya membawa fondasi kuat untuk timnas. Namun keputusan untuk melanjutkan proyek ini di bawah kendali Kluivert bukanlah langkah mundur. Justru ini langkah berani untuk memperbaiki kualitas tim secara menyeluruh. Jika Shin Tae-yong memulai pondasinya, maka Kluivert adalah arsitek yang ditugaskan untuk menyelesaikan bangunan megah itu lolos ke Piala Dunia. Dengan sistem kerja yang rapi, pendekatan taktik modern, dan koneksi Eropa yang kuat, Garuda kini terbang dengan arah yang lebih jelas. Dengan hasil dari rapat teknis ini, publik Indonesia boleh berharap lebih tinggi. Bukan sekadar optimisme kosong, tetapi didasarkan pada langkah konkret dan strategi nyata. Drawing Group akan digelar pada 17 Juli 2025, dan inilah saatnya bagi publik sepak bola tanah air untuk bersatu mendukung perjuangan Garuda. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya bahwa di bawah arahan Patrick Kluivert, timnas Indonesia benar-benar bisa tembus Piala Dunia 2026? Apakah menurut kalian keputusan mengganti pelatih ke sosok Eropa ini tepat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa terus dukung timnas Indonesia untuk menorehkan sejarah baru. Patrick Kluivert ternyata sudah cetak rekor gila bersama timnas Indonesia. Benar-benar di luar dugaan, baru juga melatih selama 6 bulan, Patrick Kluivert sudah berhasil mencetak rekor yang luar biasa bersama timnas Indonesia. Tak banyak yang menyangka bahwa mantan bintang Barcelona dan timnas Belanda itu akan langsung memberi dampak secepat ini. Saat pertama kali ditunjuk sebagai pelatih pada 8 Januari 2025, posisi Indonesia di ranking FIFA masih berada di urutan ke-131 dunia. Namun kini hanya dalam waktu kurang dari setengah tahun, skuad Garuda telah meroket naik ke posisi 118 dunia. Kenaikan 13 peringkat dalam waktu singkat adalah bukti nyata bahwa Indonesia sedang berada di jalur yang benar menuju panggung sepak bola dunia. Capaian ini tentu bukan hasil kebetulan. Sejak memimpin tim, Kluivert langsung fokus membenahi hal-hal mendasar, organisasi permainan, mental bertanding, dan efisiensi taktik. Perjuangan keras tersebut mulai menuai hasil di ajang FIFA Matchday Maret 2025. Meskipun sempat dibantai Australia 1-5, hasil yang sempat membuat ranking FIFA Indonesia turun skuad, Garuda langsung bangkit dengan kemenangan 1-0 atas Bahrain. Kemenangan itu tidak hanya menjadi suntikan moral, tapi juga mendongkrak posisi Indonesia hingga 8 peringkat sekaligus, naik ke posisi 123 dunia. Kluivert menunjukkan kapasitasnya sebagai pelatih yang mampu menjaga kestabilan mental tim bahkan dalam tekanan besar.
Momentum tersebut terus berlanjut ke bulan Juni. Indonesia mencetak kemenangan penting atas Cina dengan skor 1-0 yang menambahkan lebih dari 15 poin ke ranking FIFA. Meski harus menerima kekalahan telak 0-6 dari Jepang, posisi Indonesia justru tetap membaik. Ini karena sistem penilaian FIFA mempertimbangkan ranking lawan yang dihadapi. Menang melawan tim kuat seperti Cina dan Bahrain memberi dampak lebih besar daripada hanya menang melawan tim dengan peringkat lebih rendah. Kluivert benar-benar memahami bagaimana memanfaatkan momen untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Kini seluruh mata tertuju pada pertandingan FIFA Matchday September 2025, di mana Indonesia akan menjamu Lebanon dan Kuwait di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Bermain di kandang sendiri memberi keuntungan besar, baik dari segi dukungan supporter maupun atmosfer pertandingan. Lebanon yang berada di ranking 112 dan Kuwait di peringkat 138 adalah lawan tangguh, namun tetap berada dalam jangkauan skuad Garuda yang semakin percaya diri. Kemenangan atas dua tim ini bisa menjadi langkah besar menuju ranking FIFA yang lebih baik, bahkan mungkin membawa Indonesia ke posisi terbaik di Asia Tenggara, menyalip Vietnam dan Thailand. Namun yang lebih penting dari itu semua adalah dampak psikologis yang dibawa oleh Kluivert. Pemain kini bermain dengan kepercayaan diri lebih tinggi. Sistem permainan lebih tertata. Kombinasi pemain lokal dan keturunan yang diturunkan menunjukkan harmonisasi strategi Eropa dan semangat Asia. Dalam 6 bulan, Kluivert bukan hanya mengubah posisi di klasemen, tapi juga mengubah wajah timnas Indonesia menjadi lebih kompetitif, lebih disiplin, dan lebih berani menghadapi tim-tim besar Asia. Langkah besar ini hanyalah awal. Tantangan sesungguhnya menanti di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia akan menghadapi tim-tim kuat seperti Qatar, Arab Saudi, Irak, dan Uni Emirat Arab. Tapi melihat tren yang ada, mustahil rasanya Indonesia tidak bisa bersaing. Dengan strategi matang, kerja keras, tim pelatih, dan dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia, peluang ke Piala Dunia bukan lagi mimpi kosong. Bagaimana menurut kalian para pendukung Garuda? Apakah kalian yakin Patrick Kluivert bisa membawa Indonesia tembus ke Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita dukung terus perjalanan timnas Indonesia menuju panggung tertinggi dunia. Media asing sampai sorot tiket pesawat kelas bisnis Shin Tae-yong. Sorotan tajam media asing terhadap timnas Indonesia kembali mencuat. Kali ini bukan soal performa di lapangan, melainkan terkait fasilitas mewah yang diterima oleh pelatih anyar Patrick Kluivert dan stafnya. Isu ini mencuat ke publik setelah pernyataan kritis dari Andre Rosiade, anggota DPR sekaligus mertua bek timnas Indonesia Pratama Arhan. Dalam komentarnya yang viral, Andre menyoroti perlakuan istimewa yang diterima oleh Kluivert pasca kekalahan telak timnas Indonesia dari Jepang dengan skor 6 gol tanpa balas di laga terakhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang paling menuai perhatian adalah momen ketika Kluivert memilih berlibur ke Kyoto hanya 2 hari setelah kekalahan menyakitkan tersebut. Bagi Andre dan sebagian besar fans Garuda, keputusan itu dinilai tak sensitif terhadap perasaan ribuan supporter yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya untuk mendukung langsung di stadion. Tak heran jika pernyataan Andre yang menyesalkan sikap Kluivert itu menjadi viral dan mengundang berbagai reaksi, termasuk dari media internasional. Salah satu media yang menyoroti isu ini adalah Sports Chosun, media asal Korea Selatan. Dalam laporan mereka, Sports Chosun membandingkan perlakuan yang diterima Kluivert dengan pendahulunya, Shin Tae-yong. Media Korea itu mengangkat kritik Andre Rosiade soal fasilitas kelas atas yang diberikan kepada 14 staf asing asal Belanda yang dibawa Kluivert. Mereka disebut selalu mendapatkan tiket pesawat kelas bisnis untuk setiap perjalanan internasional mereka bersama timnas Indonesia. Kontrasnya sangat mencolok ketika dibandingkan dengan masa kepelatihan Shin Tae-yong. Menurut Andre, di era Shin, PSSI hanya memberikan tiket kelas bisnis 2 kali dalam setahun. Sisanya pelatih asal Korea Selatan itu harus puas dengan kelas ekonomi. Namun justru di tangan Shin Tae-yong, publik Indonesia menyaksikan peningkatan pesat dalam performa timnas.
Dari tim yang dulu sering jadi lumbung gol, perlahan Indonesia mulai bisa bersaing, bahkan menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya. Sports Chosun juga menekankan bahwa Shin Tae-yong dinilai lebih berdedikasi dan memiliki kedekatan emosional dengan publik Indonesia. Ia kerap terlihat menyapa fans, menghadiri acara lokal, bahkan menyempatkan diri menonton pertandingan Liga 1. Sebaliknya, Patrick Kluivert dinilai kurang terlibat secara emosional. Andre Rosiade bahkan menyebut Kluivert seperti pelatih tamu yang hanya datang saat ada pertandingan resmi lalu kembali ke Eropa. Kritik ini bukan semata soal fasilitas atau gaya liburan, melainkan menyangkut tanggung jawab moral seorang pelatih terhadap tim dan pendukungnya. Sebuah kekalahan telak seharusnya disikapi dengan evaluasi menyeluruh, bukan dengan menghilang ke tempat wisata. Sikap seperti itu jelas melukai perasaan fans yang berharap lebih, apalagi timnas Indonesia saat ini tengah berada di titik penting sejarah mengejar mimpi untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026. Pertanyaan besarnya kini, apakah fasilitas mewah bisa dijadikan pembenaran jika hasil di lapangan belum memuaskan? Ataukah justru kedisiplinan, dedikasi, dan keterlibatan langsung yang seharusnya lebih diutamakan? Apakah publik Indonesia merasa Kluivert layak mendapat perlakuan istimewa seperti itu? Atau sebaiknya perlakuan tersebut disesuaikan dengan hasil kerja di lapangan? Tentu saja, perdebatan ini masih akan terus bergulir. Namun satu hal yang pasti, publik sepak bola Indonesia tidak hanya menuntut kemenangan, tapi juga komitmen penuh dari siapapun yang mengenakan seragam Garuda. Bagaimana menurut kalian pecinta sepak bola Indonesia? Apakah pelatih asing memang pantas mendapatkan perlakuan istimewa seperti tiket pesawat bisnis? Ataukah keadilan dan dedikasi seharusnya menjadi prioritas utama? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita berdiskusi bersama demi kemajuan timnas Indonesia. Pemain keturunan Depok tiba-tiba hubungi Justin Hubner. Benar-benar di luar dugaan, publik sepak bola Indonesia kembali dikejutkan oleh sinyal positif dari pemain keturunan yang potensial memperkuat timnas Garuda. Kali ini sorotan mengarah kepada Miliano Jonathans, winger muda berbakat yang memiliki darah Indonesia dan kini memperkuat FC Utrecht di Eredivisie, kasta tertinggi sepak bola Belanda. Yang menarik, spekulasi ini mencuat bukan karena pernyataan resmi atau pengumuman federasi, melainkan dari interaksi kecil namun bermakna di media sosial. Sebuah komentar dengan emotikon mata berbentuk hati yang ditinggalkan Jonathans di unggahan Justin Hubner, bek timnas Indonesia, yang tengah berlibur di Bali. Interaksi tersebut sontak memicu gelombang reaksi di kalangan netizen dan pengamat sepak bola nasional. Meskipun terlihat sepele, komentar itu dinilai sebagai sinyal ketertarikan dan kedekatan Jonathans dengan pemain-pemain timnas Indonesia. Terlebih, unggahan tersebut menampilkan Justin yang sedang menikmati waktu bersama aktris Indonesia Jennifer Chopin, sehingga suasana yang ditampilkan sangat kental dengan nuansa Indonesia. Fakta bahwa Miliano menyempatkan diri berkomentar memberi kesan bahwa ia terus mengikuti perkembangan timnas dan kehidupan rekan-rekannya yang kini berseragam Garuda. Miliano Jonathans sendiri bukan nama sembarangan. Dengan usia baru 20 tahun, ia sudah memiliki nilai pasar fantastis senilai 15,64 miliar rupiah menurut laman Transfermarkt. Musim lalu saat membela Vitesse di kasta kedua Liga Belanda, ia sukses mencetak 11 gol dan 4 assist. Performa luar biasa itu membuat FC Utrecht tidak ragu merekrutnya dan langsung memberinya tempat di tim utama. Ini membuktikan bahwa ia adalah pemain keturunan dengan level kompetisi elite Eropa yang sangat layak dipertimbangkan untuk memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Yang membuat spekulasi ini semakin menarik adalah pengakuan Jonathans dalam wawancara terbarunya bersama ESPN. Ia menyatakan bahwa peluang untuk membela timnas Indonesia memang terbuka, meskipun ia belum ingin mengambil keputusan final hingga akhir musim. Namun, yang paling menggugah hati para supporter adalah pernyataan emosionalnya tentang darah Indonesia yang mengalir dalam tubuhnya. Ia menyebut bahwa ketertarikan dari Indonesia merupakan sebuah kehormatan dan ia merasakan keterikatan secara emosional terhadap negara ini karena latar belakang keluarganya yang berasal dari Depok.
Sebelumnya, perwakilan dari Federasi Sepak Bola Indonesia diketahui sudah melakukan komunikasi awal dengan Jonathans. Meski belum ada jawaban tegas, interaksi di media sosial ini bisa jadi tanda bahwa komunikasi terus berjalan dan ada sinyal positif dari sang pemain. Apalagi jika melihat sejarah naturalisasi sebelumnya, banyak pemain keturunan yang awalnya ragu namun akhirnya memutuskan membela Garuda karena dorongan emosional dan kecintaan terhadap tanah leluhur. Fenomena ini tentu menjadi berkah tersendiri bagi timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, minat pemain keturunan terhadap Garuda semakin meningkat. Hal ini tak lepas dari perkembangan positif sepak bola Indonesia, pembinaan usia dini, dan atmosfer timnas yang semakin kompetitif serta profesional. Nama-nama seperti Sandy Walsh, Rafael Struijk, hingga Ivar Jenner sudah menjadi bagian dari wajah baru Garuda yang lebih segar, kuat, dan berkelas Eropa. Kini, publik hanya tinggal menunggu. Akankah Emiliano Jonathans menjadi nama besar berikutnya yang ikut membela Merah Putih? Ataukah ia akan menunggu lebih lama dan memutuskan jalur karirnya ke arah lain? Satu hal yang pasti, harapan masyarakat Indonesia begitu besar terhadap pemain sepertinya. Dengan usia muda, pengalaman di Eropa, dan darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya, Jonathans memiliki semua syarat untuk menjadi ikon baru sepak bola nasional. Bagaimana menurut kalian pecinta sepak bola tanah air? Apakah Emiliano Jonathans sebaiknya segera bergabung dengan timnas Indonesia? Atau menurut kalian lebih baik ia fokus dulu membangun karier di Eropa sebelum membuat keputusan besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari berdiskusi bersama demi masa depan sepak bola Indonesia.